Halo, selamat pagi. Saya Okta, Putri Pendidikan Kalimantan Timur tahun 2022. Nah, saat ini hari ini Minggu tanggal 21 Agustus 2022, saya sedang berada di salah satu acara G20 yaitu Youth Innovation Festival yang diadakan di alun-alun Kota Bogor. Halo, selamat pagi dengan Kak siapa? Pagi, saya Zensa. Oh, dengan Kak Senza. Kak Senza, kan aku mau nanya nih, ini sebenarnya tujuan diadakan Youth Innovation Festival nih apa nih? Oke, jadi Youth Innovation Festival ini salah satu post event dari Y20, salah satu engagement group dari G20. Nah, tujuan dari Youth Innovation Festival ini sebenarnya untuk menuansakan dan juga mensosialisasikan, menjadi jembatan bagaimana komunike hasil KTT Y20 ini kepada masyarakat dan pemuda khususnya di Kota Bogor dan juga Jawa Barat gitu. Oke, nah sebenarnya ada nggak sih pesan-pesan karena acaranya kan Youth Innovation Festival nih, ada nggak pesan-pesan untuk pemuda nih khususnya apalagi kan ini baru-baru kemerdekaan nih? Betul. Kita ada movement semua ambil peran. Ini representasi dari kolaborasi, semangat kolaborasi bagi para pemuda, bahwa semua pemuda itu punya perannya masing-masing. Semua pemuda punya kapasitas dan kapabilitas masing-masing sehingga punya apapun latar belakangnya, apapun latar belakang akademik, apapun latar belakang kondisi atau ras suku agama, semuanya punya peran masing-masing dalam menghidupkan bangsa ini dan juga memajukan bangsa ini gitu sih. Oke, berarti pesannya ini semua ambil peran ya, termasuk para anak muda. Terima kasih ya Mas untuk waktunya. Halo, selamat siang. Nah, di sini kalau boleh tahu siapa nih Kak namanya? Nama saya Nisa Nur Aziza dari Duta Genre Kota Bogor tahun 2022. Nah, kalau boleh tahu Duta Genre itu apa sih? Nah, Duta Genre ini adalah Duta Generasi Berencana yang dimana di usia remaja kita tuh hidup dengan penuh perencanaan. Yang pastinya perencanaan bukan karena KB doang ya, tapi karena perencanaan mulai dari pendidikan hingga melanjutkan kehidupan berkeluarga. Oke, pas banget ya buat anak muda yang mungkin sekarang nih kekurangan belum tahu mau jadi apa gitu ya. Ini banyak ada beberapa inspirasi nih yang bisa dicoba dan dicontoh. Nah, kemudian nih harapan kakak gitu ya sebagai duta genre terhadap pemuda gitu gimana nih? Harapan saya di generasi berencana ini khususnya remaja itu dapat berani beraksi dan juga berkolaborasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai ketahanan pangan di tahun 2045 dan juga generasi emas di tahun 2045 tentunya. Oke, baik. Nah, kita kan lagi ada di Youth Innovation Festival Y20 nih. Nah, kalau misalnya kakak sendiri gimana tanggapan untuk acara ini? Tanggapannya sangat inspiratif sekali dan senang sekali ya Kak. Jadi kayak kita tuh ada wadah sebagai sarana informasi dan juga panduan untuk kita ke depannya mau jadi apa sih, dan karena di sini juga ada acara atau event yang membuat kita tuh dapat membangun sektor ekonomi serta produk lokal. Mungkin seperti itu Teh. Oke, baik. Terima kasih sekian dari liputan kami. Halo, selamat siang. Nah, di sini aku lagi bersama dengan para duta baca nih. Boleh kenalan dulu ya, Kak? Halo, aku Iqbal, Duta Baca Kota Depok. Halo, aku Sativa, Duta Baca Kota Depok. Halo, aku Nurul, Duta Baca Cianjur. Saya Agustian, Duta Baca Cianjur. Saya Hana dari Duta Baca Cianjur. Nah, di sini apa sih pesan-pesan kalian buat para anak muda biar lebih giat membaca nih? Buat kalian membaca emang banyak hal dan apapun bisa dibaca dari kamu keluar ngelihat pamflet itu dapat banyak informasi. Jadi pokoknya kalau kita pengen tahu informasi lebih banyak gitu, jadi jangan malu untuk membaca gitu, Kak. Oke. Membaca itu bukan hanya baca buku aja, tapi baca itu semua yang ada di apa yang kita temukan itu adalah media membaca. Salah satunya dari handphone. Nah, anak muda sekarang harus bisa mengolah informasi melalui gadget. Nah, salah satunya adalah literasi digital. Oke, lanjut. Kalau aku sih balik lagi ya Kak ke pepatah yang bilang kalau membaca itu
jendela dunia. Buku itu juga termasuk jendela dunia. Di era digital ini kan bukan buku aja ya, ada media sosial dan yang lain-lain seperti pamflet atau iklan-iklan yang tadi itu termasuk juga literasi. Menambahkan dari rekan-rekan saya, salah satu media untuk membaca atau mendapatkan informasi tidak hanya buku, bisa dengan menggunakan audiobook atau misalnya podcast. Jadi rekan-rekan semua bisa mendapatkan ilmu tidak hanya dengan membaca buku secara fisik saja. Kalau saya mau merekomendasikan aplikasi bacaan yang ada di Indonesia ini, salah satunya Perpusnas, Candil. Jadi buat teman-teman yang bacanya malas dari buku hardcover atau hard ya, bisa melalui aplikasi. Oke, jadi buat kalian yang malas membaca, tolong ya jangan malas membaca lagi nih, karena membaca itu banyak loh keuntungannya. Oke, mungkin jargon dari Duta Baca Jawa Barat mungkin ada? Duta Baca Jawa Barat berkarya, mengabdi, menginspirasi, berkolaborasi. Oke, makasih ya Kak buat waktunya. Halo, selamat siang. Di sini aku bersama dengan Bapak Yusuf, Ridwan Syah Yusuf. dari mana Pak kalau boleh tahu? KNPI Jawa Barat. Oke, nah mungkin kan ini masih dalam masa tema kemerdekaan nih Pak. Ada nggak sih pesan buat para pemuda-pemudi nih untuk kedepannya gimana? Kita mesti jadi bagian yang menuntaskan janji kemerdekaan. Masih banyak usaha-usaha dan upaya-upaya pendiri bangsa kita yang belum tuntas. Jadi tugas kita anak muda untuk menuntaskannya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya buat Sama-sama. pesannya. Sukses selalu. Iya. Halo, selamat siang. Di sini aku bersama dengan Ibu. Mutia aja, jangan pakai ibu ya, tolong. Oke, kamu Mutia, kalau boleh tahu dari mana? Saya staf khususnya Wali Kota Bogor. Bima. Oke, baik. Mungkin ada pesan-pesan tersendiri gitu buat anak muda zaman sekarang gimana? Oke, buat teman-teman semua, anak-anak muda seluruh Indonesia, ini saatnya buat kalian berinovasi dan berkolaborasi. Udah nggak saatnya lagi untuk berkompetisi. Jadinya buat kalian yang punya kreasi, yuk bergabung bareng teman-teman di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi. Wah, mantap banget ya pesannya. Ingat itu ya teman-teman. Selamat sore, di sini saya sedang berada bersama dengan CEO PT Paragon. Saya deg-degan juga nih Pak, ini suatu kehormatan nih bisa wawancara Bapak langsung gitu ya. Mungkin boleh Pak perkenalan diri lagi? Saya Salman Subakat, jadi ikut deg-degan juga gara-gara yang wawancara deg-degan. Oke, nah mungkin kan ini masih tema kemerdekaan nih Pak. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan buat para pemuda-pemudi nih, gimana kita harus ngadepin era global ini? Jadi memang apa ya, mungkin lebih kayak dimaknai sama ownership ya. Jadi kita ngebayangin dulu kenapa sih orang tuh pengen banget merdeka, kan pengen sekolah, pengen sesuatu yang lebih kan. Nah sekarang mungkin anak muda itu ngerasa haknya itu udah terpenuhi gitu. Nah kita harus lebih kritis kan, kayak maunya pendidikannya lebih bagus, maunya kerjasama. Jadi menurut saya saatnya anak muda itu mulai berpikir menuntut lebih, jangan takut menuntut lebih, jangan mau dituntut aja gitu, tapi juga harus siap memberikan lebih gitu. Karena orang merdeka kan kayak gitu, gue pengen yang lebih nih gitu. Aduh, jadi masukan juga nih bagi saya ya. Gitu. Saya mau pendidikan lebih bagus. Iya, benar. Saya mau kantor lebih terbuka buat anak muda gitu dong. Iya benar gitu. Mungkin mengikuti zaman ya, beradaptasi Iya. gitu supaya lebih maju gitu. Karena senior-senior tuh suka pusing, suka nggak tahu anak muda tuh butuhnya apa gitu. Iya benar banget. Oke, sekian ya dari wawancara kami. Terima kasih. Halo. Nah, ini aku mau kenalan dulu nih. Di samping aku ada pemuda yang hebat. Boleh tahu namanya siapa, Mas? Ya, nama saya Marcel Satria. Dari mana kalau boleh tahu? Dari Y20 Indonesia. Saya merupakan delegasi transformasi digital yang mewakili Indonesia di Y20. Wah, keren banget nih. Nah, pas banget kan ini lagi temanya kemerdekaan. Nah, kira-kira ada pesan gak sih buat para pemuda nih dan pemudi di Indonesia harus gimana nih menghadapi era global ini? Pesan saya kepada para pemuda adalah selalu berpartisipasi. Jangan pikir bahwa peran pemuda adalah masa depan doang. Peran pemuda itu sebenarnya masa kini. Jadi pemuda dari sekarang harus membangun negara yang kami banggai untuk kedepannya juga. Dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih ya atas waktunya. Dan sekian dari kita.
Berikut telah selesainya rangkaian acara dari W20 mulai dari ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan, serta keberagaman dan inklusi. Sebagai penutup, kemungkinan kita sebagai pemuda harus tetap nih berkontribusi kepada negara dengan apa yang kita bisa. Sekian dari saya, terima kasih. Salam genre. Salam Literasi. literasi untuk kesejahteraan. Jabar.